Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Ya, terlalu meremehkan timnas U23 Indonesia, mulut pelatih Yordania harus dibungkam Sinteyong. Heboh, Erick Thohir salaman sama Emil Audero. Apakah Sinteyong ternyata ngebet ingin naturalisasi pemain yang dibenci supporter Indonesia ini? Calon naturalisasi Grade A ini pernah bungkam MU dan Galatasaray di Liga Champions. Beginilah kata PSSI. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, pelatih timnas U23 Yordania Abdullah Abu Zema terlampau percaya diri tidak menganggap timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 usai menang tipis atas Vietnam. Abdullah Abu Zema penuh percaya diri usai membawa Yordania menang tipis atas Vietnam di laga uji coba jelang Piala Asia U23. Laga uji coba Vietnam melawan Yordania digelar di Doha, Qatar pada Rabu kemarin waktu setempat. Yordania menang penalti dengan skor 4-3. Usai pertandingan itu, Abdullah Abu Zema sesumbar mulut besarnya terhadap setiap lawan di Piala Asia U23 2024. Skuad asuhan Abdullah Abu Zema tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan timnas U23 Indonesia. Zema menegaskan bahwa tujuan Yordania di ajang ini adalah tampil di Olimpiade Paris 2024 dan mengaku benar-benar siap menerima tantangan setiap lawan. Meski begitu, Zema tidak sedikit pun memandang timnas U23 Indonesia sebagai lawan. Ia hanya mau berkomentar soal Qatar dan Australia. Baginya tim yang perlu diwaspadai hanyalah Qatar sebagai tuan rumah dan Australia yang akan menyulitkan Yordania di fase grup. Setiap tim di grup ini punya motivasi tinggi yang akan mengarah pada pertandingan yang menegangkan dan tidak dapat diprediksi ya. Australia adalah tim yang sulit. Begitu juga dengan Qatar sebagai tuan rumah, mereka akan mendapatkan dukungan besar dari para penggemar, kata Zema. Tak sedikit pun Zema menyinggung soal kekuatan timnas U23 Indonesia meski diasuh oleh Sinteyong. Dapat dipahami bahwa skuad Garuda Muda diremehkan di ajang yang baru kali ini bisa dapat diikuti sepanjang sejarah turnamen. Meski begitu, target besar tetap diusung Sinteyong untuk bisa lolos babak perempat final Piala Asia U23 2024. Selain itu, berharap keajaiban untuk bisa mengamankan satu tiket tampil di Olimpiade Paris 2024. Ya, pertandingan pertama timnas U23 Indonesia di ajang ini juga merupakan laga pembuka pada Senin esok di Stadion Jassim bin Hamad. Menarik dinantikan kejutan apa yang terjadi di Piala Asia U23 2024 nanti. Akankah skuad Garuda Muda mampu membungkam mulut besar pelatih Yordania? Di sisi lain, fakta mengejutkan diungkapkan oleh mantan anggota Esko PSSI Hassani Abdul Ghani perihal keinginan Sinteyong agar Emil Audero Mulyadi bisa memperkuat timnas Indonesia. Permintaan Sinteyong agar PSSI menaturalisasi Emil mencuat di medio 2022 lalu ketika Hassani aktif berkomunikasi dengan koleganya di Italia. Kolega Hassani Abdul Ghani di Italia itu diketahui merupakan agen pemain yang diminta untuk mengatur pertemuan dengan perwakilan Emil Audero Mulyadi. Usaha itu memang berbuah sebuah pertemuan, tapi sayangnya pertemuan yang terjadi tidak menghasilkan apapun karena Emil tetap memilih Italia. Kiper yang saat ini bermain untuk Inter Milan ini masih menaruh minat dan hasrat tingginya dipanggil untuk memperkuat timnas Italia. Pak Hassani, jika Anda bisa mendaratkan Emil ke timnas Indonesia, hal ini akan menjadi pilihan utama saya, kata Hassani Abdul Ghani menirukan perkataan Sinteyong dulu. Ya, begitulah sikap Sinteyong kepada pemain yang diinginkannya bermain untuk timnas Indonesia, meski pada kenyataannya berbanding terbalik. Lantas apakah kemudian Emil luluh dan mau untuk dinaturalisasi? Peluang itu masih terbuka, mengingat Erick Thohir baru saja bersua dengannya dan bersalaman. Bukan tidak mungkin ada pembicaraan atau rayuan supaya kiper Inter Milan ini bersedia dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia.
Meski begitu, kehadiran kiper sekaliber Emil belum tentu membuat publik senang. Mantan kiper Juventus ini justru dibenci sebagian supporter timnas Indonesia setelah melihat betapa angkuhnya sang ayah. Edi Mulyadi bahkan menyebut jika peluang Emil membela timnas Indonesia hanyalah sebatas mimpi karena level skuad Garuda yang masih rendah. Ia menilai kualitas timnas Indonesia masih jauh dari level Piala Dunia, apalagi Piala Asia, meski hal itu sudah dibuktikan oleh Sinteyong. Ya, prestasi timnas Indonesia perlahan menunjukkan levelnya usai lolos hingga ke babak ke-16 besar Piala Asia 2023 lalu. Kini bertahap menuju Piala Dunia 2026. Hanya tinggal satu kemenangan membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di komposisi pemain, sejumlah pemain keturunan grade A juga perlahan muncul satu persatu untuk membela timnas Indonesia. Seperti Tom Hayi, Jay Itzes, sampai Ragnar Oratmangun yang kualitasnya tidak jauh berbeda dengan sosok Emil Audero Beliadi. Di samping itu, timnas Indonesia juga bakal kedatangan Martin Paes, kiper yang saat ini bermain di Major League Soccer atau MLS Amerika Serikat, membela FC Dallas. Pemain berdarah Indonesia ini menorehkan sejarah di Liga Champions pada musim 2023-2024. Namanya pernah dibicarakan oleh media saat menjegal dua tim besar langganan Liga Champions, ada MU yang gagal lolos dan juga Galatasaray. Jejak prestasinya mengagumkan, mengalahkan MU dengan skor 4-3 dalam matchday keempat grup A pada 9 November 2023 lalu. Bahkan pada laga terakhir fase grup, berkat aksi impresifnya, pemain ini dinobatkan sebagai pemain terbaik setelah meloloskan timnya mengatasi Galatasaray dengan skor 1-0 untuk finish sebagai runner-up grup A. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah dan bisa sebagai bek kiri dan bek sayap ini akhirnya dilirik oleh PSSI. Sang ketua umum PSSI Erick Thohir membuka peluang baginya untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Pemain ini juga akhirnya sedikit menjawab teka-teki bakal siapa pemain buruan naturalisasi oleh Erick Thohir. Hingga saat ini timnas Indonesia masih mempersiapkan kedalaman skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebab peluang lolos round ketiga sangatlah terbuka lebar. Erick Thohir dan Sinteyong pun sepakat akan menambah lagi dua pemain untuk dinaturalisasi. Posisi terkuat ada di pemain penyerang dan barisan pertahanan. Awalnya namanya Michel Gers yang bermain di Eredivisie adalah buruannya. Pemain belakang muda 22 tahun itu makin moncer bersama FC20. Tapi kendala izin orang tua dari Michel Gers menjadi halangan bagi PSSI dalam memberikan jalan paspor Indonesia. Rupanya sang orang tua masih menginginkan Michel Gers agar bisa mendapatkan satu tempat di skuad The Orange. Erick Thohir belum bisa mengakuisisi sang pemain yang berdarah Manado itu. Dia adalah Kevin Dix Bakers-Bessi, pemain 27 tahun dari FC Copenhagen. Punya darah mengalir dari Maluku, sangat berkeinginan bergabung dengan timnas Indonesia. Sebenarnya Kevin Dix berhasrat untuk ikut dalam proyek naturalisasi Erick Thohir sejak tahun 2020, tapi saat itu federasi masih belum membuka lampu hijau. Saat itu PSSI lebih memprioritaskan naturalisasi Jay Itzes dan Tom Hayi karena lebih muda dan sedang membutuhkan cepat pemain untuk timnas Indonesia. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun akhirnya merespon terkait rencana naturalisasi pemain keturunan Kevin Dix. Erick menegaskan bahwa pemain keturunan yang bersedia memperkuat timnas Indonesia patut diberikan kesempatan, tak terkecuali bagi Kevin Dix. Sementara itu secara pribadi Kevin juga sudah mengakui punya keturunan darah Indonesia. Ia pun memberikan kode terbuka bersama tim Garuda. Dalam akun Instagram pribadinya, dia secara langsung terang-terangan melabelkan bendera Indonesia dengan Belanda. Dia juga sudah pernah datang ke Jakarta serta berwisata ke Raja Ampat, Papua. Kode lainnya, ia memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Maclock saat Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam kemarin di kualifikasi Piala Dunia. Ya, Kevin Dix juga kepergok telah merespon komentar dari salah satu netizen dalam kolom komentar Instagram dia yang mengajak untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini juga menjadi salah satu kode kuat jika ia sangat menunggu kabar dari PSSI dan Erick Thohir tentang proyek naturalisasi.